Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kata dan Makna dalam Pandangan Ushul Fikih. Nah, jadi untuk pertemuan sebelumnya itu kan telah dibahas ya mengenai kata dan juga makna. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kata dan juga makna dalam pandangan ushul fikih. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bisa membaca makalah yang telah kami share tadi pagi. Jadi ini kita tinggal mengulas kembali materi yang telah kami sampaikan tadi pagi. Dan sebelumnya mungkin teman-teman perlu ketahui mengenai makna dan juga kata dalam pandangan ushul fikih. Kenapa sih kok kata sama dan juga makna itu ada menurut pandangan ushul fikih? Nah, jadi namanya kita hidup di dunia, kita itu berlandaskan dengan suatu hukum. Nah, hukum-hukum yang kita gunakan dalam patokan atau landasan kita di dunia ini adalah hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, Al-Quran dan juga hadis itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi adanya hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berdasarkan dari pengambilan makna dan juga kata yang sesuai dengan kaidah ushul fikih seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas satu-satu mengenai makna dan juga kata. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai makna dalam pandangan ushul fikih. Nah, jadi menurut ulama ushul fikih, makna itu ada dua, yaitu dalalah mantuk dan juga dalalah mafhum. Ya, bisa dibaca makalahnya. Dalalah mantuk adalah secara bahasa berasal dari kata natoko yang bermakna berucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Nah, jadi intinya daripada pengertian dalalah mantuk itu adalah apa yang kita ucapkan itulah yang kita maksud gitu. Jadi untuk dalalah mantuk itu adalah makna tersirat. Jadi makna yang terkandung daripada lafal yang kita ucapkan ya. Jadi untuk dalalah mantuk itu adalah makna yang tersurat. Apa yang ada dalam lafal tersebut, apa yang kita ucapkan itulah yang dimaksudkan. Seperti itu. Nah, untuk pembagiannya dalalah mantuk di sini pembagiannya ada 5 ya. Yang pertama yaitu nas. Nas adalah lafal yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sharih, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Nah, di sini ada contohnya yaitu firman Allah yang berarti maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, di sini di dalam nas ini kan telah terpaparkan 10 hari. Nah, 10 hari yang dimaksud itulah adalah 10 hari yang dimaksudkan yang telah terpampang dalam nas tersebut, yaitu 3 hari ketika masa haji dan juga 7 hari ketika sepulang haji. Jadi bukan 10 hari yang lain, melainkan 10 hari yang telah terpapar dalam nas tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dohir. Dohir yaitu lafadz yang menunjukkan suatu makna yang segera bisa difahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Maka dohir itu sama halnya dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Akan tetapi dari segi lain ini berbeda dengannya, karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedangkan dohir selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan, ia juga memberikan kemungkinan makna lain meskipun lemah. Jadi kalau nas tadi itu kan tidak ada makna lain yang memungkinkan. Nah, tapi kalau dohir ini ada makna lain yang memungkinkan. Nah, tapi untuk dohir di sini yang dimenangkan itu adalah makna yang asli atau makna yang ada dalam lafal tersebut. Nah, misalkan ini kalau di makalah itu ada contoh dari firman Allah ya. Untuk lebih mudahnya ini saya beri contoh yang lebih mudah. Misalkan di sini ada contoh aku melihat singa ya. Singa di sini itu kan ketika kita memaknai hakiki itu bisa diartikan sebuah singa, memang singa hewan. Tapi ketika dimaknai secara majazi bisa diartikan seorang yang pemberani atau sifat pemberani. Nah, dalam dalam sifat dohir, makna dohir di sini yang dimaksud itu adalah sifat yang hakiki, makna hakiki, yaitu benar-benar singa yang hewan, bukan singa yang berupa sifat pemberani seperti itu. Itu yang dinamakan dengan makna dohir. Kemudian yang ketiga yaitu muawal.
Mu'awal yaitu sebuah lafal yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimasukkannya makna rojah. Nah, untuk mu'awal di sini jadi seperti ini. Namanya yang jadi seperti ini, kan kalau dohir tadi ada makna secara hakiki dan juga makna secara majazi, begitu kan? Nah, kalau dohir di sini kan yang dimenangkan itu adalah makna hakiki, makna yang benar-benar makna hakiki, makna asli. Nah, ketika kita yang dimenangkan itu makna hakiki atau yang lebih unggul itu namanya rojih, sedangkan makna yang lebih lemah atau makna majazi itu dinamakan dengan marjuh. Nah, tadi kalau dohir yang kita menangkan itu adalah makna hakiki atau rojihnya, sedangkan untuk mu'awal itu adalah kebalikan daripada dohir. Jadi untuk mu'awal kita memenangkan kepada marjuhnya. Mengapa? Karena tidak memungkinkan apabila kita memenangkan kepada rojihnya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ini adalah lafaz kalimat langit dan bumi berada di tangan Allah, ya, di tangan Allah. Ketika kita lafaz tangan, ketika kita memaknai dengan makna hakiki, itu akan berarti tangan anggota badan, ya. Tangan anggota badan itu adalah makna rojih. Nah, sedangkan namanya Allah, Allah itu tidak memiliki anggota badan. Karena anggota badan itu hanya milik manusia. Jadi tidak mungkin kita memaknai tangan itu sebagai anggota badan itu sebagai kepemilikan Allah. Itu tidak mungkin. Jadi tangan di sini itu bisanya ketika disaukutkan kepada Allah itu dimaknai dengan arti kekuasaan, yaitu makna majazinya. Jadi kita mengambil makna marjuhnya, bukan rojih tapi marjuhnya. Seperti itu. Itu untuk mu'awal. Jadi untuk dzahir dan juga mu'awal itu saling berkebalikan. Kemudian yang keempat yaitu iqtida. Iqtida yaitu kesohihan, validitas, signifikan sebuah lafal bergantung pada makna yang tidak disebutkan dalam teks, ya. Jadi kalau iqtida, untuk iqtida itu hukum atau makna yang dimaksud itu tergantung daripada lafal yang justru tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut. Nah, di sini contohnya ada dalam firman Allah yang berbunyi, maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa atau mengqadha sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, kalau kita mengartikan di sini itu kan perintah bagi orang-orang yang sakit ataupun dalam perjalanan itu dia wajib mengqadha. Nah, sedangkan namanya orang yang wajib mengqadha itu adalah orang yang benar-benar membatalkan puasanya dengan berbuka puasa. Jadi seharusnya di dalam setelah lafaz safaro itu seharusnya ada tambahan lafaz fa'aftir, lalu ia berbuka puasa. Nah, ketika kan itu tidak disebutkan dalam kalimat tersebut gitu. Jadi tidak di sini justru hukum yang diambil itu adalah karena adanya lafaz yang tidak disebutkan. Nah, kan karena kalau seumpama tidak disebutkan itu kan tidak ada. Kalau tidak disebutkan itu kan tidak ada keterangan kalau seseorang itu benar-benar membatalkan puasa atau tidak. Padahal batasannya ketika dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu adalah ketika dia benar-benar membatalkan puasa tersebut. Nah, kalau sama orang dalam perjalanan atau orang dalam sakit, ketika dia tidak membatalkan puasa, ya berarti tidak wajib mengqadha gitu. Jadi batasannya itu ketika dia membatalkan puasa ketika dia sakit ataupun dalam perjalanan, itulah yang diwajibkan untuk mengqadha selama hari yang ditinggalkan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu isyarah. Isyarah yaitu signifikasi sebuah lafal bergantung pada makna yang pada dasarnya memang tidak dimasukkan dalam teks. Di sini ada contohnya dalam firman Allah yang berbunyi, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Nah, di sini penjelasannya ini itu kan menjelaskan tentang susah payah seseorang ibu pada saat hamil dan menyapih anaknya. Sebenarnya itu mengisyaratkan bahwasanya
masa hamil ibu itu adalah selama 6 bulan. Tapi di sini itu kan tidak dijelaskan, tidak disebutkan bahwa masa hamilnya itu adalah 6 bulan. Yang disebutkan itu adalah masa menyapihnya itu adalah 30 bulan. Nah, itu ada ayat di sini itu dikaitkan dengan surat Al-Luqman ayat 14, di mana di situ dijelaskan bahwasanya masa menyapih itu 2 tahun. Ya, 2 tahun itu kan 24 bulan. Jadi 30 bulan dikurangi 24 bulan itu kan 6 bulan. Jadi diartikan bahwa 6 bulan itu adalah masa hamilnya seorang ibu. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dilalah mantuk atau makna tersurat. Nah, untuk yang kedua yaitu dalalah mafhum atau makna kebalik teman-teman. Jadi kalau benar-benar kalau dalalah mafhum tadi itu adalah, kalau mantuk tadi arti tersurat, kalau mafhum itu adalah arti tersirat, ya, maaf. Jadi untuk mafhum itu tersirat, kalau mantuk itu tersurat. Nah, untuk yang kedua ini adalah dalalah mafhum. Dalalah mafhum itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal, tidak berdasarkan bunyi ucapan atau makna tersurat. Jadi ini berbeda dengan dalalah mantuk tadi. Nah, untuk pembagiannya mafhum di sini ada 2. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah, yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, ya. Mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk atau terucap. Nah, kan tadi kalau seumpama mantuk tadi itu kan hukumnya itu sesuai dengan apa yang diucapkan atau sesuai dengan lafaz tersebut. Nah, kalau mafhum di sini dia itu tidak sesuai dengan lafaz tersebut. Jadi kayak seperti pemahaman kita di luar daripada lafaz tersebut, seperti itu. Jadi maknanya itu tidak tertulis, ya. Makna yang dimaksud itu tidak tertulis dalam lafaz tersebut, tetapi tertulis dalam otak kita, seperti itu. Nah, untuk muwafaqah di sini, untuk mafhum muwafaqah, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk di sini dalam artian seperti ini. Apa yang tertera, makna mantuknya, apa yang tertera dalam ucapan tersebut itu senilai, semakna, semaksud dengan apa yang ada dalam pemikiran atau dalam pemahaman yang bukan tertulis dalam lafaz tersebut, seperti itu. Nah, ini pembagiannya ada 2, yaitu fahwal kitab dan yang kedua yaitu lahnul kitab. Yang pertama yaitu fahwal kitab. Fahwal kitab yaitu makna yang dipahami itu lebih utama diambil hukumnya daripada mantuknya. Jadi nilai untuk fahwal kitab itu nilainya itu sama, tapi ada yang lebih unggul, Nah, yang lebih unggul inilah yang dinamakan dengan mafhum fahwal kitab. Contohnya di sini ada kalimat ini firman Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, kalau seumpama ini dimaknai secara mantuk, itu kan hanya larangan untuk mengatakan seperti itu kan. Nah, tapi ketika kita memaknainya secara mafhum, itu adalah larangan untuk memaki kedua orang tua, larangan untuk menghardik kedua orang tua, itu secara mafhum. Nah, ini kan intinya sama. Intinya atau maksud dari makna mafhum maupun mantuk ini sama-sama dilarang berbuat tidak baik terhadap kedua orang tua, seperti itu. Nah, tapi untuk contoh yang ini yang dimaksud dengan fahwal kitab, karena derajatnya atau nilainya lebih tinggi, makna yang dilarang untuk menghardik atau mencaci kedua orang tua, maka itulah yang dimenangkan gitu. Jadi ada perbandingan yang sama, namun ada sedikit perbedaan itulah yang lebih tinggi, itu yang diambil, dan itulah yang namanya fahwal kitab. Kemudian yang kedua yaitu lahnul kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Nah, jadi kalau tadi itu ada perbedaan sedikit dan ada yang lebih tinggi sedikit dan lebih tinggi itu diambil. Nah, kalau ini antara mafhum dan juga mantuk itu sama, nilainya sama, derajatnya sama. Contohnya di sini ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya.
ayat ini menunjukkan pula keharaman merusak dan membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakannya. Jadi kalau sama makna mantoknya tadi itu kan dilarang untuk memakan harta anak yatim. Nah, kalau makna mafhumnya itu adalah keharaman untuk merusak, membakar harta anak yatim dan menyia-nyiakannya. Nah, itu kan maksudnya sama, nilainya pun sederajat seperti itu. Dan itulah semuanya dimenangkan dan itu yang dinamakan dengan lahnul kitab. Kemudian yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk, makna tersirat yang bersifat kebalikan. Nah, kalau mafhum mukhalafah itu kebalikan daripada makna mantuknya. Nah, ini pembagiannya ada dua. Yang pertama yaitu mafhum sifat. Namanya mafhum sifat berarti kita menyorotnya pada kata sifat, ya. Patokan kita, kata kuncinya itu adalah sifat. Di sini ada contoh. Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Mafhum mukhalafah atau makna kebalikan dari kata sifat fasik pada ayat ini ialah bahwa orang-orang yang tidak fasik tidak wajib diteliti beritanya. Nah, jadi kan kalau soal mama kita memaknai dengan makna mantuk, itu kan maknanya itu kan larangan bagi orang fasik untuk membawa berita jika orang fasik membawa berita maka harus diperiksa dengan teliti seperti itu. Nah, karena ini sifatnya itu kan orang fasik, berarti kita ambil kebalikannya. Berarti makna mafhumnya itu adalah orang yang tidak fasik yang membawa berita tidak perlu diteliti. Nah, jadi kita sorotnya pada kata sifatnya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mafhum syarat, yaitu dengan huruf syarat, ya, syarat jawab. Ada contoh adalah firman Allah, dan jika mereka istri-istrinya sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Makna atau mafhumnya ialah istri yang dicerai tetapi tidak sedang hamil tidak wajib diberi nafkah. Jadi kan kalau soal makna mantoknya di sini, apabila ada istri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka wajib diberikan nafkah. Nah, itu kan sesuai lafadznya seperti itu maknanya. Tapi ketika kita memaknai secara makna mafhum, ya, menggunakan makna mafhum, itu kebalikannya karena ini menggunakan syarat jawab. Tadi kan ada syarat dan juga jawab. Ada syaratnya. Jadi kita memaknainya kebalikannya. Apabila istri itu dicerai tetapi tidak dalam keadaan hamil, berarti tidak wajib diberi nafkah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mafhum ghoyah dengan batasan maksimal. Contohnya yaitu, kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Jadi batasannya ketika seorang suami itu mau mengawini istri yang pertama tersebut harus nikah dengan laki-laki yang lain dulu, baru laki yang pertama itu bisa kemudian dicerai. Kemudian baru laki-laki yang pertama tersebut boleh menikahi istri yang pertama lagi. Kemudian yang terakhir yaitu mafhum hasyr dengan pembatasan. Contohnya di sini adalah firman Allah yang berbunyi, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, jadi batasannya itu adalah, makna mafhumnya itu adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak diminta pertolongan. Jadi batasannya karena hanya Allah lah yang memang boleh disembah, tidak ada selain Allah yang boleh disembah. Itu. Jadi batasan itu adalah Allah gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai makna. Untuk penjelasan kata akan dilanjutkan oleh saudara Ilham. Dari saya banyak kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.